Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Para saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut lagi pengajian fikih yang ke-17, sambungan dari ngaji ke-16 kemarin. Kemarin kita bahas tentang air musta'mal. Sekarang kita bahas air yang musta'mal, air yang berubah, air yang bukan air mutlak lagi, air yang sudah berubah, yang mukhalid, bercampur dengan sesuatu yang benda yang suci. Maka itu air tersebut tidak dikatakan air mutlak dan tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Bagaimana bentuk atau penjelasan kriteria air yang berubah warna, rasa, dan baunya karena bercampur dengan sesuatu benda yang suci dengan cara sehingga air itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Mari kita simak penjelasan pengarang Imam Nawawi dalam kitab Nihatul Zen berikut. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran kasiran. Dan air mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci itu tidak berubah. Taghayyuran akan sebagai berubah, kasiran yang banyak. Jadi tidak berubah yang banyak. Ukuran berubah yang banyak itu yamna'u itlaqu ismil ma'i alaihi, yang dapat tertegah untuk disebutkan nama air saja atas air tersebut. Kalau kita ingin menyebut untuk air itu, tidak bisa kita sebut nama air saja, tetapi harus kita sebut air apa. Artinya harus kita sebut kaitnya, seperti misalnya air kopi. Air yang sudah bercampur dengan benda kopi yang suci, kopi kan suci, bercampur dengan air sehingga menjadi air kopi. Tidak bisa lagi kita sebut air saja. Gitu maksudnya. Jadi berubah yang banyak, yang tertegah sebutan nama air saja atasnya. Penjelasannya bi'an, dengan bahwa yahdisa lahu bisababi zalika ismul akhar. Jadi dengan sebab perubahan yang banyak itu terjadilah nama yang lain. Seperti tadi, pertama air mineral, air mutlak. Lalu karena bercampur dengan kopi, maka menjadi nama yang lain, air kopi. Atau bercampur dengan teh, sehingga disebut air teh. Dan begitu juga yang lain-lain yang bercampur dengan benda suci, sehingga berubah yang banyak dan tidak menjadi muncul suatu nama yang lain. Yazulu bihi wasful itlaq. Muncul nama yang lain itu yazulu, yang menjadi hilang sifat itlaq, sifat kemutlakan. Sifat kemutlakan artinya
sifat tidak bisa kita menyebut nama air saja. Tidak bisa kita menyebut nama air saja, sifat kemutlakan gitu. Gitu. Jadi nggak bisa kita menyebut sifat, nggak bisa kita menyebut nama air saja karena sudah harus kita sebut kaitnya, nama limitasinya. Seperti tadi air kopi, tidak bisa lagi kita menyebut air saja, tapi harus kita sebut air kopi. Ini maksudnya yang muncul nama lain, yang hilang wasful itlaq, sifat kemutlakan air, sifat kita bisa menyebut nama air saja, itu sudah hilang begitu. Jadi itulah yang dimaksud hilangnya sifat kemutlakan. Contoh, saya kasih contoh, misalnya ketika air mutlak yang belum bercampur misalnya dengan kopi. Nah, air itu bisa kita sebut ini apa? Air. Bisa kita sebut air saja. Tapi ketika sudah bercampur dengan kopi, lalu berubah menjadi kopi, nggak bisa lagi kita sebut air, tapi terpaksa kita menyebut air kopi begitu. Nah, itu sehingga sudah hilang sifat kemutlakan nama air. Nah, berubah yang banyak tadi itu berubahnya dengan apa? Bi khalitin tahirin, dengan mukhalid, dengan cara mukhalid. Mukhalid itu adalah bercampur yang tidak bisa kita mempisahkan benda yang suci itu dengan air. Nah, itu maksud mukhalid. Mukhalid adalah bercampur sesuatu benda dengan air yang tidak bisa kita pisahkan benda itu dari air tersebut. Seperti air kopi tadi, nggak bisa lagi kita pisahkan kopi sehingga tinggal air saja. Nah, itu namanya mukhalid. Dia ada dua istilah. Satu lagi mujawir. Kalau mujawir bercampur juga, tapi dia masih bisa dipisahkan benda itu dari air, sehingga ketika kita angkat benda itu bisa tinggal air saja. Itu namanya mujawir dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia tetap bercampur juga disebut. Nah, jadi ini bercampur dengan cara mukhalid ya. Nah, jadi bi khalitin tahirin ghaniyin, dengan cara mukhalid, bercampur mukhalid benda yang suci, bukan benda najis. Kalau benda najis itu nanti sudah lain lagi, dah sebut air najis. Ini bercampur memang dengan benda yang suci tapi berubah, dan dengan cara bercampurnya itu dengan cara mukhalid, bukan mujawir. Ghaniyin, yang terkaya, ilma, yang terkaya air, anhu, daripadanya. Nah, jadi bercampur itu dengan benda yang suci yang terkaya air daripadanya mukhalid. Jadi ada lagi kriteria lagi adalah dengan syarat air terkaya daripada benda yang suci itu. Air terkaya daripada bercampur dengan benda yang suci tersebut. Makna terkaya tidak terlepas, tidak memang tidak terlepas, tidak berhajat gitu. Tapi tiba-tiba jatuh ke dalam air atau dijatuhkan dalam air sehingga mukhalidlah, lalu berubahlah air itu menjadi air air, bukan air mutlak lagi, sehingga harus tersebut nama air yang lain, misalnya seperti air kopi tadi. Nah, gitu. Jadi beda halnya kalau bercampur dengan sesuatu yang memang tidak terlepas dari air. Nah, itu sebanyak apapun berubah tidak apa-apa. Seperti misalnya bercampur dengan lumut. Lumut itu sesuatu yang tidak terlepas dari air, pasti ada di air. Nah, begitu, itulah yang cerdas. Sawa'un kana taghayyur khissiyan atau taqdiriyan. Baik berubah itu secara khissi, bisa kita lihat, bisa kita temui dengan panca indera kita, atau takdirian, atau secara perkiraan, takdir, tidak kita temui secara panca indera, tetapi sebenarnya sudah berubah. Tapi kalau kita lihat dengan mata, kita rasa, kita itu tidak kita dapatkan.
Tapi secara takdir memang sudah berubah. Contohnya air musta'mal. Air musta'mal kan air sudah berubah juga. Nah, gitu. Air sudah berubah. Dengan apa? Berubah secara takdiran. Tapi kita lihat secara kasat mata, air itu masih bening mutlak, tidak ada berubah, tidak bercampur dengan apapun. Nah, begitu. Wasawa'un kanal ma' qalilan aw kasiran. Baik air adalah air itu sedikit atau banyak. Ini di sini kalau sudah berubah tidak bisa lagi dijadikan air mutlak. Apakah air itu sedikit, arti sedikit di bawah 2 qullah, atau kasiran sampai 2 qullah hingga lebih. Kalau sudah bercampur dengan benda yang suci dengan cara mukhalid dan benda itu terkaya daripada air, nah berubahnya banyak sehingga tidak bisa hilang sifat kemutlakan air, nah maka air itu tidak bisa lagi kita disebut air mutlak. Nah, dengan sendirinya tidak bisa lagi kita gunakan untuk bersuci. Nah, di sini ada persoalan. Persoalannya adalah bagaimana kalau berubahnya itu dengan sesuatu benda cair. Benda cair itu sudah sama sifatnya, warnanya, rasanya, baunya itu sudah sama dengan air, sifat-sifat air. Sama persis, jatuh dalam air. Nah, ini kan pasti ada berubah. Nah, kalau kejadian pada air seperti ini, itu bagaimana caranya? Nah, di sini ada penjelasan. Falau waqa'a fil ma'i, jikalau jatuh dalam air, ma'i'un tahirun, benda cair yang suci. Nah, benda cair yang suci, khalam'i, yuwafiquhu fi sifatihi, yang sama persis benda yang cair itu dengan air tersebut fi sifatihi, pada sifat-sifatnya air, rasanya sama, warnanya sama, baunya sama. Nah, jatuh dalam air. Nah, itu kalau kejadian yang seperti itu bagaimana? Furida wasful khalid, maka wajib ditakdirkan, ditentukan wasful khalid, sifat benda cair yang suci, yang mukhalid, yang bercampur, al-mafqud, yang telah hilang, tidak nampak karena sama dengan air itu, wajib ditakdirkan mukhalifan, berbeda. Wajib ditakdirkan mukhalifan, berbeda. Berbeda dengan air, ya. Fi awsatil sifati, berbedanya itu pada pertengahan. Pada pertengahan segala sifat-sifat yang tadi. Pertengahan warnanya sudah, pertengahan sifat baunya, dan pertengahan sifat rasanya. Jadi harus wajib hukumnya itu ditakdirkan berbeda warnanya pada pertengahan, berbeda sifatnya pada pertengahan, berbeda baunya pada pertengahan. Itu ketika terjadi seperti demikian. Contoh seperti warna, ukuran berbeda warna, ukuran berbeda sifat-sifat tersebut pada pertengahan adalah seperti warna air buah anggur yang putih atau hitam. Nah, itu ukuran beda warna yang pertengahan. Dan wata'amul ruman, rasa buah delima, itu ukuran perbedaan rasa pertengahan. Warikhul lazun, dan bau lazun, buah lazun, ya. Itu ukuran perbedaan bau yang pertengahan. Kaza qalahu Ibnu Abi Asrun, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abi Asrun. Jadi kalau menurut Ibnu Abi Asrun, maka kalau jatuh benda cair yang suci yang sama sifatnya dengan air ke dalam air, lalu mukhalid bercampur dengan air, secara kasat mata kan tidak nampak. Nah, di saat seperti itu kita wajib mentakdirkan
ada perbedaan salah satu sifat-sifatnya ukuran pertengahan. Nah, ukuran pertengahannya apakah baunya, warnanya, kalau warna berarti untuk ukuran air anggur putih atau hitam. Kalau rasa, ukuran rasa buah delima. Kalau bau, ukuran bau lazun. Begitu kata Ibnu Abi Ansrun. Nah, kalau tidak terjadi perbedaan ukuran pertengahan, berarti tidak, masih dikategorikan air mutlak. Berarti masih dikategorikan air mutlak, belum berubah. Begitu saja. Itu menurut Ibnu Abi Ansrun. Wa i'tabar royani asbah al-asbaha bil khalid, dan mengiktibar oleh Rayani, artinya menetapkan oleh Royani akan al-asbah bil khalid, akan yang akan yang lebih serupa dengan benda suci yang mukhalid. Jadi Royani mengiktibarkan agak berbeda dengan Ibnu Abi Ansrun, bahwa dalam hal ini kita ambil patokannya adalah perbedaannya tadi itu ukuran yang kepada yang lebih serupa dengan benda suci yang mukhalid. Kalau misalnya benda suci yang mukhalid jatuh, yang cair itu jatuh ke dalam air yang sama dengan air, adalah air mawar yang sudah hilang baunya. Dia kan sama persis dengan air. Nah, di saat seperti itu kita takdirkan ada perbedaan kepada ada perbedaan dengan yang lebih serupa dengan air mawar yang hilang baunya jatuh dalam air itu. Ya, air mawar itu sendiri, tapi air mawar yang masih ada baunya. Maka di sini ada penjelasan. Maka air mawar yang telah hilang baunya, yufradu, kalau jatuh dalam air mawar yang telah hilang baunya jatuh dalam air. Nah, maka yufradu ala qaulil awal, ditakdirkan menurut pendapat yang pertama, yaitu Ibnu Abi Ansrun, minal lazun, yaitu ukuran perbedaan bau lazun. Kalau ada berubah baunya seperti bau lazun, maka itu baru dikatakan air itu sudah berubah. Kalau tidak, berarti tidak berubah, maka masih air mutlak. Fa innahu awsatu fi ra'iqah, karena bau lazun itu adalah pertengahan dalam hal bau. Wa in lam yasbih sifatul waqi', sekalipun dia tidak persis sama dengan sifat dalam waqi', kejadiannya, artinya kejadian bercampur air mawar yang telah hilang baunya itu dengan air. Kejadian waqi'nya itu tidak sama persis gitu. Wa alasani, menurut pendapat yang kedua, yaitu Ar-Royani, yu'tabaru bima in warad lahu ra'iqah, diiktibarkan dengan air mawar yang masih ada bau. Kenapa? Karena air mawar yang masih ada bau itu lebih serupa dengan benda suci yang mukhalid. Benda suci yang mukhalid dalam contoh tadi adalah air mawar yang telah hilang bau. Kalau air mawar yang telah hilang bau jatuh dalam airnya, air bercampur sama persis dengan air, maka di saat itu kita lihat perubahannya adalah perubahan baunya itu. Ada tidak bau air mawar yang masih ada bau? Begitu penerapannya. Kalau tidak, berarti air mutlak. Kenapa seperti itu iktibarnya, tinjauannya? Karena berpegang pada pendapat Royani tadi, bahwa kita lihat kepada yang lebih serupa dengan benda suci yang mukhalid dengan air. Nah, di sini yang lebih serupa dengan air mawar yang telah hilang baunya adalah ya air mawar itu sendiri yang masih ada bau. Nah, gitu. Fala yadurul ma, maka tidak mudarat air, maka tidak memudaratkan air dengan sebab berubahnya itu dengan lama diam. Jadi tidak memudaratkan air berubahnya dengan lama diam. Jadi kalau air yang sudah lama sekali diamnya lalu berubah. Nah, berubah dengan sebab lama diam itu tidak apa-apa, tidak mudarat. Artinya tidak menyebabkan air itu dimasukkan dalam kategori air yang sudah berubah, tapi tetap masih air mutlak. Wala bimujawir tahir, dan tidak mudarat juga air yang berubah dengan cara mujawir, benda yang suci. Mujawir bercampur dengan benda suci, tapi dengan cara mujawir, bukan mukhalid. Masih bisa diangkat benda suci itu, tinggal air saja. Nah, kalau berubah seperti itu dengan cara mujawir juga tidak apa-apa, masih bisa dipakai untuk berwudu. Walau kana taghayyur kasiran, walaupun berubah itu sudah banyak sekali. Tapi kalau berubah karena lama diam, berubah dengan cara mujawir dan benda yang suci,
Nah, itu walaupun sudah banyak berubah, masih bisa kita pakai untuk berwudu, masih dikategorikan dalam air mutlak. Naam, iya memang intahallala minhu syai'un. Jika terdiami sesuatu dalam air. Nah, gitu. Ada terdiami sesuatu dalam air seperti kama, seperti lonaqa'a tamaru fil ma. Seperti jikalau didiamkan, ditaruh kurma fil ma'i dalam air. Nah, ditaruh kurma, didiamkan dalam air kurma. Fakta sabah khalwata minhu, maka kurma air itu memperolehlah kemanisan dari kurma tersebut, sehingga rasanya sudah manis karena efek pengaruh kurma yang terdiam dalam air itu. Salabahu tahuriyah, maka saat seperti itu air itu sudah berubah keadaan air itu sudah mencabut kesuciannya. Nah, maka di saat seperti itu berarti air itu tidak suci lagi. Artinya bukan air mutlak lagi, sudah dikategorikan air berubah dan sudah masuk dalam kategori berubah dengan cara mukhalid. Nah, karena manis yang kurma sudah bercampur dengan air. Kaza qalahu Syabra Malesi, demikian dikatakan oleh Imam Syabra Malesi. Demikian pengajian hari ini. Nah, jadi ini sebagai contoh-contoh saja yang disampaikan dalam kitab. Adapun dalam kejadian dalam sehari-hari kita, ini kita analogikan saja, kita banding-bandingkan saja, asalkan sesuai dengan materi isi kitab yang tadi. Nah, maka kalau kejadian-kejadian yang sudah ragu-ragu, kita lihat lagi video ini nanti. Nah, bagaimana penjelasannya? Demikian ya. Wabillahi taufiq ya. Wallahu alam bisawab. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bihi sudurana wasta'mil bihi abadanana wa antaliq bihi lisanana wa qawi bihi azmana bi qawlika wa quwwatika fa inna la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.